Pelatihan Kewirausahaan Barista 2026 di Balai Latihan Kerja BLK Kota Magelang Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Kamis 16 April 2026. Coba, Pak. Listrik mati. Gaya oke. Nasi ya sih. Tapi boleh dia tuh. Dicoba dulu nanti pakainya satu kali bikin kan kalau misalnya pakai es batunya sama lebih dari 150 ml pokoknya air jadi dibagi aja misal pakai es batunya 100 sampai 120 berarti airnya 30 kalau pakai airnya Tapi
untuk rasanya kita bebas pakai powdernya, bisa pakai powder apa aja. Untuk yang Pak Atot pakai ini biasanya dari merek Tovico, jadi dia udah kecampur antara coklat, bubuknya misal sama ada creamer dan gula. Nah untuk satu kali bikin satu cup ini kita pakainya untuk sekali minum 20 gram dengan ukuran cupnya ini 14 sama 12 ya? 12. Kurang boleh. Nah kalau misalnya bubuknya sendiri ini sebenarnya udah manis, cuma ketika nanti ditambah es batu, susu dan juga ingredients lain pasti manisnya akan berkurang. Jadi opsional aja, bisa ditambah gula atau kental manis itu bebas. Untuk yang tadi saya pakai red velvetnya 20 gram, tambahin sedikit gula di 15 gram, lalu diseduh pakai air panas. Airnya juga nggak usah yang waktu mendidih itu enggak, yang penting panas aja. Biasanya pakai 30 mili untuk nyeduhnya. Sumbernya nggak ada yang bisa ya? Masuk ini. Nah itu bisa. Sendok yang ini batu ini. Kalau misalnya di rumah atau misal besok waktu mau bikin punya frotter gitu bisa dipakai frotternya, karena kalau misalnya diaduk ini kadang gulanya kurang tercampur. Kalau pakai frotter juga dia nanti lebih nambah di volume. Ya habis itu ini untuk takaran bobanya kita menyesuaikan aja ya, maksudnya bebas bisa untuk takaran gramnya atau ukuran satu centongnya berapa itu nanti ikut di HPP aja masing-masing. Ini yang kedua dituangin es batu. Es batu ini juga opsional, tergantung cupnya. Bisa banyak sweetnya, nanti tergantung cup yang dipakai. Terus ini karena kita pakainya cupnya yang kecil, kita pakainya susunya di 100 ml aja. Nanti kita ketika cupnya lebih besar, susunya juga menyesuaikan. Biasanya satu cup itu antara dari 100 sampai 180 ml, itu tergantung ukuran cupnya. Jadi ketika nanti misal pakai 16 oz, itu nanti bisa ditambah lagi ke 150, 120, 150 atau 180. Ini pakai 100 ml. Jadinya kurang lebih seperti ini. Untuk rasa-rasa yang lain kurang lebih sama, untuk takarannya juga sama. Tapi kalau misalnya takaran gram dari masing-masing bubuk ini kita nanti akan menyesuaikan sama mereknya juga. Jadi kayak coklat itu Pak Atot biasanya gunakan merek Elmar, dia kan pure coklat. Jadi kalau misalnya nyeduh, pasti takarannya nggak akan sebanyak yang udah kecampur sama creamer dan gula seperti ini. Kalau untuk takaran coklat, biasanya dia untuk satu cup cuma perlu 10 gram aja coklatnya. Nanti bisa ditambah sama SKM dan gula. Saya biasanya kalau nggak pakai SKM, pakainya creamer. Jadi dia akan nggak terlalu pahit coklatnya. Tapi ketika nanti misal mau jualan, terus pakai bubuk merek lain, kita R&D lagi. Jadi kita nyari komposisi yang pas. Kalau untuk pakai bubuk yang Tovico ini kebanyakan biasanya dengan takaran seperti ini. Yang rasa-rasa lain kira-kira udah dapat gambaran belum? Belum. Saya udah kasih
kalau bikin dengan rasa yang lain harusnya udah bisa ya. Orang digambar bingung toh. Wajar. Satu stiker itu 100. Untuk yang boba sebenarnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk boba sendiri nanti kita bisa mix dengan krim yang lain ya. Kayak misal nanti tambah dengan topping whipped cream. Nanti kita akan kasih tutorial juga untuk bikin whipped creamnya. Atau nanti bisa ditambah kayak scramble kayak gini untuk topping di atasnya. Atau bisa juga kayak misal ada yang suka dikasih keju itu bisa. Untuk boba ini ada pertanyaan? Belum ada. Kalau sampai sini nggak ada pertanyaan, tak lanjut untuk bikin whipped cream. Nanti satu kelompok satu kali coba bikin minuman kayak gini. Oke, seperti itu ya. Untuk esnya opsional mbak ya? Kalau untuk es itu opsional mengikuti ukuran cup. Jadi kalau misalnya cupnya gede kan nggak mungkin dengan satu ukuran yang sama. Nah kalau bisa di satu cup kayak gini kita ukur airnya itu dibikin rasio. Jadi misal kayak tadi aisnya kurang lebih 100 gram. Terus air untuk ngaduk powdernya kan cuma 30 ml, berarti kurang lebih dia kan 130 ml. Nah nanti ketika cupnya lebih besar dibikin rasio seperti itu juga. Jadi kalau misalnya airnya udah untuk nyeduh udah banyak nih, berarti esnya yang dikurangi. Jadi ketika nanti esnya larut, terus kalau powdernya udah nggak ibaratkan nggak nyatu lagi sama es batu kan, ketika diaduk rasa manisnya nggak akan hilang. Udah, kita lanjut bikin whipped cream ya. Boleh. Karena nggak Apa? Wadah. sebagai infrastruktur. Pakai itu bisa nggak? Murah deh. Esnya itu es makanan itu ya jadi enak. Rasa. Ini esnya ada. Kalau mau diicip Kayak manis baru kan ada Ini kalau buat tes dulu aja ya. Nanti kalian kreasiin bikin sendiri lagi. Jadi boleh diaduk terus nanti diicip satu-satu. ganti kompres nggak? Itu bisa aja. Jadi nanti tergantung jualannya mau jual merek apa. Nanti tinggal disesuaikan rasanya. Jadi kita kan udah makan nih rasanya kayak gini, nah kita adjust aja nanti. Kalau merek untuk bubuk powdernya tuh bebas apa aja. Jadi nggak mesti harus merek yang sama seperti di sini ya. Yang penting kita udah tahu lah ibaratnya basicnya tuh seperti apa. Untuk powdernya nanti ngikutin. Yang penting udah tahu caranya bikin seperti itu. Nah, nanti tinggal dikreasikan ya, misalnya toppingnya mau dikasih boba di atasnya bisa. Aku kayak gitu di Ya dia aja dicobain. Terus boba, sedotannya beda ya, sedotannya lebih besar, biar bobanya bisa ribbon. Jadi harus pakai yang sedotannya. Enggak cuma aroma, enggak manis. Belum dikasih gula. Rasanya kan bobanya sama
aromanya aroma Kita tuh ya bulannya tadi bulan Lainnya ini yang buat campur boba atau untuk yang bukan kalau untuk boba ini kita tadi pakainya gula aren untuk memaniskan bobanya. Tapi kalau untuk minumannya pakai gula pasir. Tadi berapa gram, Pak? 15 kemanisan atau enggak? Kalau untuk salvetnya pakainya tadi 20. Ya, salvet 20, gulanya Gulanya 15. atau bukan? pas ya pas. Nanti kalau yang belum kebagian boba nanti kan bikin sendiri-sendiri, nanti bisa dibawa pulang juga. Macam berapa nggak? rasanya gimana? Mas? Hah? Geprek atau mati? Untuk minuman boba sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya lanjut menjelaskan untuk whipped cream dan smoothies ya. Karena ini lampunya lagi mati, kita sambil nunggu saya jelasin secara singkat aja ya. Tadi barusan tak tanya. Sudah bisa saya jelaskan sekarang? Jadi yang kedua ini kita mau coba bikin topping whipped cream. Kalau untuk whipped cream sendiri sebenarnya kita juga ada banyak macam-macam whipped cream. Jadi ada yang whipped cream sudah bentuk cair seperti model susu seperti ini, tinggal dimasukkan ke dalam tabung. Ada juga whipped cream yang bentuknya bubuk, nanti tinggal diseduh dengan air es. Ada atau seperti yang akan kita bikin ini nanti. Jadi dari segi cost kita ngelihat cost yang paling murah. Jadi kalau misalnya ngejar untuk yang creamy dan juga enak, tentu saja yang merek yang seperti whipped cream cair atau whipped cream bubuk dia akan lebih enak dan akan lebih ibaratnya creamy lah. Tapi untuk ibaratnya kita jualan mungkin untuk cuma nambah-nambah di topping aja, kita bisa pakai yang lebih ekonomis. Untuk bahannya sendiri kita pakai susu bubuk. Susu bubuknya ini sebenarnya mereknya bisa bebas, tapi yang biasanya sering digunakan itu pakai Denkau atau bisa juga pakai Frisian Flag, tapi yang bubuk yang rasanya juga plain. Nanti kalau misalnya di warung-warung mungkin susah untuk mendapatkan merek yang Frisian Flag, bisa diganti dengan yang Denkau seperti itu. Untuk bahan kedua kita pakai pengembangnya pakai SP. SP-nya ini sebagai bahan supaya dia bisa lebih ngembang dan juga nanti dia stay-nya juga lebih lama. Itu nanti tergantung dari SP-nya. Untuk merek SP ini sebenarnya juga bebas, bisa pakai merek apa aja. Cuma saya pernah coba pakai merek yang kupu-kupu, dia malah nggak ngembang. Jadi karena mungkin butuhnya sedikit lebih banyak, jadinya kalau misalnya pakai merek yang bagus malah kadang kurang ngembang seperti itu. Untuk bahan tambahannya bisa pakai sebagai pemanisnya ada SKM. SKM itu juga bebas mau pakai merek apa aja. Nanti creamy atau enggaknya kita tergantung sama merek yang kita pakai. Jadi kita kalau misalnya pakai kental manisnya yang udah misal Frisian Flag yang full, dia akan rasanya lebih creamy daripada pakai merek-merek yang seperti ini. Untuk pemanisnya juga nanti kita tambahkan sedikit gula. Total ya? Sama untuk
ada jenisnya. Gimana blendernya? Kalau untuk whipped cream sendiri, kita biasanya ada beberapa jenis whipped cream, kayak ada cheese cream, ada heavy cream, kayak gitu. Kalau whipped cream yang biasanya untuk minuman seperti ini, kalau bisa manisnya agak sedikit dikurangi. Jadi ketika nanti kita bikin minumannya udah manis, ketambahan topping manis nggak enak di akhirnya nanti. Kalau untuk makanan ini biasanya whipped creamnya udah manis ya, standar untuk makanan. Kalau bisa untuk minuman ini manisnya sedikit dikurangi, jadi ya enggak yang terlalu manis. Kalau nanti mau bikin cheese cream itu bisa dengan bahannya sama, tapi nanti ditambah dengan keju oles ya, keju oles. Jadi kejunya bukan yang batangan seperti itu, ya pakainya yang cheese cream. Bentuknya nanti dia seperti selai. Kalau untuk whipped cream kita tunggu listriknya, nanti langsung praktek. Nanti karena bahannya baru ada untuk satu resep, nanti satu kelompok coba satu kali bikin, tapi tunggu diberikan bahannya dulu. Setelah itu nanti kita move ke smoothies. Untuk bahan-bahan ada yang perlu ditanyakan untuk membuat whipped cream? Kalau pakai keju yang manis itu bisa? Bisa. Kalau misalnya kejunya itu sebenarnya opsional. Yang penting kalau untuk bikin cheese cream diutamakan yang kejunya itu oles. Jadi kayak yang bentuknya selai itu, enggak yang padat. Udah jadi beli udah bentuknya kayak selai itu. Kalau diserut ini nggak bisa? Kalau diserut gitu nanti dia nggak mau nyatu. Ketika di mixer dia akan jadi seperti Ada pertanyaan lain? Udah ya, berarti lanjut aja ya. Kita ambil mungkin ada tadi di depan kemarin ini loh. Selamat pagi, halo warga Magelang. Ketemu lagi dengan BLK Disnaker Kota Magelang. Hari ini telah berlangsung pelatihan barista berbasis kewirausahaan yang melalui program APBD yaitu Prodamai 2026. Nah, di sini kita dibantu oleh teman-teman alumni juga yang dari alumni angkatan sebelumnya sudah mulai bisa berbagi ke teman-teman peserta yang sekarang ini. Hari ini kita ada materi, kebetulan materi susu sudah materi kopi sudah selesai. Hari ini kita ke materi yang berbasic susu milk base. Itu ada boba, ada milk blend, dan juga ada smoothies. Nah, hari ini alhamdulillah hari ke-7 ya, besok itu udah terakhir latihan. Hari ini hari ke-7. Nah, sekarang teman-teman peserta ini sudah mulai untuk berkreasi karena besok ada uji kreasi minuman. Ketika mereka sudah mendapatkan ilmu yang didapat dari hasil pelatihan hari terakhir, alangkah bagusnya kalau mereka dites, diuji dengan uji kreasi minuman. Nanti teman-teman besok itu akan berkreasi sesuai dengan ide mereka masing-masing tanpa menduplikasi dan tanpa mencontek dari resep minuman atau kedai lain. Karena memang di pelatihan yang diselenggarakan di BLK ini kita memang dituntut untuk teman-teman untuk bisa berkreasi, mengembangkan ide, dan juga nanti ketika mereka selesai mereka bisa menciptakan menu-menu minuman baru yang nanti akan bisa mereka praktek atau jual ke masyarakat luas ya. Monggo untuk teman-teman warga Kota Magelang yang silahkan berminat bisa ikut pelatihan, bisa mendaftar di BLK Kota Magelang, atau yang mau melakukan melalui APBD Prodamai bisa mengusulkan ke RT RW atau perangkat desa setempat.
Nah ini teman-teman sudah mulai praktek bikin web print. Listriknya mati gimana? Bikin ininya dulu aja nanti. Iya, lagi di pinggir. Satu saya dicampur sama itu yang yang kurang kan tapi airnya minumnya ya. Ya, Nah ini kan ada force major ya, listrik mati. Sekarang sambil nunggu lampu nyala, listriknya nyala, masing-masing coba bikin boba dengan yang tadi kuliah ajarin ya. Nah itu kan ada bukan bangke, terus taruh, maca, satu lagi apa ya? satu lagi bikin taruh. Iya, satu kelompok satu. Ini pambukan juga bisa. Oh, sama gula aren. Gini ya. Iya, untuk nyobain kita bagi aja per kelompok. Jadi nanti satu kelompok bikin satu rasa dulu, terus putar bubuknya. Jadinya enggak semrawut di sini. Kelompok satu mau nyoba rasa apa diambil bahannya, untuk bobanya nanti tak siapin dulu dipisah-pisah dulu. Boleh. Jadi Pakai minyak ya. nanti satu kelompok nyobain bikin satu-satu dulu. Kalau udah bikin satu nanti putar modelnya. Ya di bawah. Ini buat nyeduhnya air hangatnya ya. Setiap kelompok ada gelas atau meja kan. Maju satu-satu untuk pembagian susu ya. Bagi MBG gratis. MBG. Ya. Kalau nggak ada Ini kan nanti nyobain buat kelompok. apa ini ya? Satu kelompok satu ya. Kelompoknya kan sudah. Pakai kita 50 aja. 50. Ya udah terlanjur. Ini ya, setiap kelompok kalau bisa satu meja nyiapin air panas. Jadi ketika kita bikin, jangan nyari-nyari punya orang. Kita nyiapin sendiri. Es batu sama nanti kelompoknya mana? Bikinnya satu kelompok. Jadi kalau udah bikin satu kelompok, orang yang belum bikin nanti bikin satu. Enggak, belanja Bang, pincernya mana? Bijak. yang belum dapat susu bisa maju ya, bawa gelas masing-masing atau meja. DVD Buka, ini yang bikin.
boba dulu. Nanti bikinnya setelah bobanya selesai. Coba Pak. Gula karo iya. Kopi mesin di Imu tak gelas kafe tuh. Entah tadi apa? Gaya kok kayak 20 rahasia sih. Oh, bulan susu cair 100. Oh, Jos. Wow. Tadi udah Wes ketok tapi bone dia tuh. Apa? Ayo lagi. Oke, gak boleh. dicoba dulu. Nanti pakainya 1 kali bikin. Kan kalau misalnya pakai es batunya bisa lebih dari 150 ml pokoknya air dan es batu. Jadi dibagi aja. Misal pakai es batunya 100 sampai 120, berarti airnya 30. Tapi kalau pakai airnya 50, es batunya 100. Berapa? Susun satu. Sini lah ya. Sini lah ya. Kantor
Es batunya diambil. Biarkan semua. Banyak kan es batunya itu kok mau. Kita Halo Pak Wedi. Ini jenenge Mbak Melki Pak. Melki Saputra. ini loh. Wah. Oh iya. Kalau susu soalnya jangan dikompor, gosong. Kalau steam ada media, biar nggak setara panas langsung. Kalau mau susunya lebih gurih, sek nih, ada seker susu. Ayo makan. Lebih gurih. Oh enggak, susu bagusnya Rasanya kayak Ya, bisa. Kalau biasanya untuk es teles itu biasanya dia whipped creamnya ditambahin rasa-rasa, jadi bisa ditambahin coklat, red velvet. Kalau yang putih sebelum di mixer, jadi itu biar rasanya langsung blend. Kalau misalnya udah jadi whipped cream nanti dikasih rasa amblek. Cepet amblek. Betul kan? Ji Pak. Betul yang lain jadi dicuri Ji. Yang paling dalam, makanya keadaan makin di atas tuh makin berarti buka bisa. terus Kasih nanti air. Teman-teman, semuanya udah
Kalau udah bikin dulu, nanti kita bikin topping. Ketika nanti udah bikin topping, nyobain bikin lagi tapi ditambah dengan topping yang beda-beda. Gitu ya. Jadi biar nggak satu terus plain gitu. Di atas. Aku mau dan langsung sinyal. Oh mas. Mas masih mati. Jadi kita dia kan harusnya pakai bom kalau Aida ini loh, ini kan biasa di sini. nah yo, nah ini kafe. Sudah ada gambaran? Sudah. Ini nanti dia turun tetap di atas. Tapi kan jadi ada Latihan. Bapaknya lebih kecil. Ini kok yo. sulit ya. Pelan-pelan. Nanti pakai ini lah. Itu foto kan. Kecuali di front Isinya. red velvet ya maksudnya. Sudah bisa move ke whipped cream lagi.